Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode 183. Gak berasa ya, ntar lagi 200 loh Dip. Ya, dan tidak berasa juga kita di akhir penghujung 2024. Ntar lagi 2025. Kalau lu sempat lihat yang kita posting, gua posting minggu lalu, manajemen H-Corp baru ngerilis meng-hire tiga orang karyawan tiga baru. Posisi yang tersedia lah seperti itu. Ini gambar ini. Nah, nyusahin editor ya, kasih lihat tang. Nah, ngomong-ngomong, yang sudah memberikan surat lamarannya itu udah berapa orang? Sampai kita tapping udah lebih dari 500 nih yang masuk. Luar biasa ya. Jadi gue butuh 3 orang accounting, legal, sama finance staff. Tapi teman-teman sekalian, kalau lihat seperti itu berarti memang saat ini itu orang lagi butuh kerjaan loh Dip. Benar gak sih? Bisa kalau jadi mungkin itu. Ya mungkin. Iya kan? 500 orang loh itu. Ya. Range-nya juga beragam tuh dari yang dari mana? Dari millennials atau dari intinya itu? Yang first jobber lah. First jobber ada. Berarti millennial sama Gen Z ya? Sampai ya Gen Z lah. Gen Z sih, maksudnya Gen Z ya. Nggak sampai Gen X sih. Ya, nggak sampai Gen X, Gen Z. Ada kayaknya 1-2 Gen X ada sih nyelip. Mungkin dia gitu nyoba aja kali ya, nyoba kali ya. Mungkin senior banget lah. Iya. Cuman agak susah sih kalau Gen X ya, lu ambil juga. Iya. Ntar lebih senior dari gue ya. Wah makanya gak enak nih nyuruh-nyuruh, iya kan? Iya. Berarti gue akan menambah berapa ya karyawan H-Corp sekarang? Total 15 akan nambah 3 jadi 18 orang. Ya, kayaknya tahun depan akan nambah lagi tuh ya. Nggak tahu, jangan banyak lah mas ya. Udah iya ini juga sementara kita kan sejak berdiri udah WFH ya, WFH sejak berdiri, jadi ya mereka sebenarnya kerja di mana-mana. Jadi mulai kapan akan mulai seleksi dan kemudian nanti akan announce 3 orang dipilih itu? Closing di akhir bulan November ini, mungkin Desember mulai. Mereka udah bisa kerja gitu? Enggak, makanya pengiriman CV itu berakhir di akhir bulan Desember. Lu seleksi. Desember seleksi. Jadi mungkin awal tahun baru mulai proses interview. Itu sangat ideal sih di gue ya. Jadi mungkin dicicil kalau misalnya ada Desember yang bisa mulai ngobrol sih pasti akan gue cicil. Syukur-syukur bisa masuk di Januari atau the latest Februari sih. Gitu. Tapi kalau kita ngobrol berdua ya dari pasti mungkin nggak tahu kita punya kesamaan apa enggak dalam rekrutmen baik karyawan atau talent. Lu biasanya yang lu cari pertama kali apa mas? Kalau dari lu? Kalau menurut gua itu adalah kan gini loh. Kalau menurut gua kita pertama kali ketemu kan kita pasti nanya kan. Betul. Kalau menurut gua pertama kali lihat itu adalah ini dia. Satu itu adalah kalau kita bilang passion ya udahlah ya gitu, passion itu kan ya maksud gua kalau gua sih nggak lihat passion dulu, tapi sebesar apa keinginan dia itu untuk bekerja sama kita atau talent, sebesar apa keinginan dia itu untuk join di manajemen di HH atau di Avatar kan kita bisa ngerasakan kan seberasa energinya itu seperti apa sih. Kalau gua lebih ke energi sih gitu. Ini sebenarnya udah kayak kisi-kisi ya buat yang ngirim CV berarti udah harus lebih ke ini ya kan. Kalau kita jangan bicara passion dulu lah, kita bicara sebagaimana determination mereka atau energi mereka itu untuk mereka itu pengen join kayak gitu. Itu kita bisa rasakan sih kalau menurut gue ya. Kalau skill udah pasti kita karena dari apa yang lu announce itu kan udah jelas lu butuh siapa. Lu butuhnya misalnya legal, berarti skill apa? Dia harus ngerti hukum. Dia harus punya pendidikan, dia at least S1 SH dong. Ya dia jadi sarjana hukum. Accounting harus dia S1 di bidang accounting. Ekonomi, demikian juga ekonomi, demikian juga nanti kalau misalkan finance kan seperti itu. Secara kalau menurut gue secara akademik itu gak akan ada problem, gak akan jadi masalah kan. Tinggal lu milih aja, lu mau lulusan yang luar atau dalam, ya kan. Gue yakin pasti akan ada yang seperti itu. Tapi justru yang paling penting adalah ini ya mereka, kemudian keinginan mereka itu seperti apa sih untuk bergabung, ya kan. Itu yang kalau menurut gue itu harusnya kita bisa rasakan sih sebagai founder ya kan dari company kita itu kan kita yang kan heart and soul dari kita kan. Heart and soul company ada di kita kan kita nah dari sana kan ini fit in atau enggak ya, ini match atau enggak ya kayak gitu. Kalau menurut gue sih gitu loh. Kadang tuh CV sekeren-kerennya apapun juga, tapi kalau rasanya nggak ada atau lu ngomong sama dia anjep kayak gimana coba. Betul, itu misalkan juga. Dia 4 nih cum laude. Terus misalkan dia cuma 3,3 contoh nih IPK-nya. Tapi waktu lu ngomong ini orangnya talkative ya kan gitu maksudnya, bukan peres ya, beda loh. Ya betul, kan? Betul. Kemudian dia punya visi, kita bisa ngerasakan mimpinya dia juga nih kayak gitu. Nah, kalau gue sih gue bilang kayak gitu. Betul, yang paling penting sih buat gue ketika dia datang
tahu historis dari perusahaan kita. Itu kadang-kadang orang tuh nggak browsing dulu, nggak ngecek dulu. Nah, teman-teman sekalian ini juga tips kedua ya, teman-teman sekalian. Lu mungkin nggak harus tahu misalnya sampai Eros tuh filmnya apa aja, tahun berapa, pemainnya siapa, mungkin enggak. Iya, tapi paling nggak tahu. udah jadi produser berapa film. Sebenarnya itu nggak susah, itu sangat gampang teman-teman sekalian. Lu mau cek Dipa produser berapa film sangat gampang itu. Kalau Ernest film beberapa film ya mungkin itu banyak. PR lu harus cari ya kan. Paling nggak tuh tahu bahwa basic-basicnya. Betul. Hakor tuh apa, Avatar tuh apa. Terus misalnya Hakor itu dia manajemen artis yang lebih fokus kemana. Betul. Itu penting teman-teman sekalian. Itu kunci. Ini kunci ketiga kayak gitu. Betul. Ya mungkin sisanya kadang-kadang tuh kalau gue yang terkrusial, skill tuh suatu hal yang sangat mungkin lo asah. Iya. Tapi attitude kadang susah diasah. Nah, teman-teman sekalian ini yang keempat. Attitude, kemudian adalah etos kerja. Iya kan? Itu attitude, etos kerja dan integritas. Itu yang kita cari sebenarnya. Kejujuran. Kan? Kejujuran. Itu. Apalagi di posisi lu, posisi yang yang mengharuskan seperti itu kalau menurut gue ya, kayak gitu loh. Gue tuh kalau ngobrol sama orang yang calon akan bekerja di tempat gue tuh sebenarnya jarang banyak membahas soal kerjaan. Ada lah, tapi nggak mungkin yang 100% kerjaan. Nah, lu lebih masuk ke angle mana? Gue tuh personal akan jauh lebih banyak. Misalnya contoh nanya keluarga. Lu sama gue sama. Itu kadang kehidupan personal akan sangat berhubungan sama keluarga. Sama gue juga seperti itu. Betul. Karena itu saling mencerminkan buat gue. Tapi di situ ketika lu melakukan kebohongan akan kerasa tuh. Ini ada garis yang nggak nyambung nih. Kalau udah bohong dari awal susah tuh kayak gitu. Gue lebih baik ada lu permasalahan apapun lu sampein di depan daripada di belakang jadi bom waktu. Ini tips kelima teman-teman sekalian. Jadi kasih tahu. Gue malah mendingan sebobrok-bobrok apapun lu sampein di depan. Karena sesuatu hal itu masih mungkin diperbaiki daripada akhirnya lu gulung jadi kebohongan yang akan jadi, dan lu akan jadi bingung sendiri kan lo keseringan bohong kayak gitu loh. Menutupi kebohongan lu yang terlalu jadi banyak bingung sendiri. Betul. Mana yang benar mana yang bohong kayak gitu loh. Dan gue tuh tidak terlalu silau sama nilai sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa tips ke-6 teman-teman sekalian. Ada yang suka ngasih sertifikat sebanyak-banyak. Buat gue lu nggak ngasih sama sekali juga jadi nggak penting gitu. Udah tips tenang aja. Ya, teman-teman nggak perlu lah ngirim banyak-banyak pernah apa, tenang aja. Kalau lu jodoh aja. Ini episode ini daging semua loh teman-teman sekalian. Ini nggak, untung di sini nggak ada calon karyawan yang harus diganti. Ini kan mereka udah tetap kan. Ini udah aman. Kalau udah aman nih, udah aman. Insya Allah aman lah ya gitu. Jadi udah sih kurang lebih gitu. Jadi nggak perlu gitu. Terlalu yang nggak usah sih. Ada juga yang unik tuh kadang-kadang. Ada yang kadang-kadang CV-nya dihias terlalu menawan sampai akhirnya kita bingung sendiri kadang-kadang. Menurut gue sih itu juga kayaknya lu agak mempertanyakan kalau kayak gitu ya. Lu agak questioning kan. Iya. Walau yang unik tuh kadang-kadang suka kita temukan juga adalah orang-orang nice try. Kita lagi butuh 3 ini, dia melamarkan pekerjaan untuk tidak butuh yang itu. Selalu ada. Walaupun yang kayak gitu-gitu gue suka simpen mas. Siapa tahu gue perlu gitu. Nih gitu. Betul. Atau ada orang yang nice try adalah dia tahu orang ini butuhnya legal. Dia tuh hari-hari nggak pernah di legal, tapi saking dia pengen kerja di perusahaan ini, saya bisa kok gitu. Itu kadang-kadang gue lihat dulu kalau memang gue simpen deh ntar buat kapan gitu. Teman-teman ini tips ke-7 ya. Jadi ada nice try ini ada dua nih. Ada satu nice try memang lu kasih bukan bidang yang diminta, tapi lu di bidang bagus di bidang lain itu akan disimpan tuh. One day mungkin akan dipanggil. Mungkin karena salah satu rekrutmen gue tuh tersimpan sempat kayak gitu tuh. Nah, akhirnya udah perlu ambil juga akhirnya siapa tahu nanti berjodoh lah. Ya akhirnya berjodoh. Teman-teman gitu. sekalian ini penting. Atau nice yang kedua tadi. Udah tahu dia nggak capable di situ dia maksa. Kalau ini gue enggak sih. Ini ngeri soalnya. Kalau itu enggak. Iya. Kita bilang ada 2 tipe nice try. Kita milih aja yang wise ya nice try-nya. Maksud gue lu jangan juga memaksakan. Lu tahu lu tidak capable di situ, lu memaksakan hanya karena lu pengen banget kerja di perusahaan itu. Jangan, karena menurut gue kerja itu termasuk jodoh-jodohan. Waktu gue ingat waktu gue ngantor kerja di radio, salah satu impian gue tuh gue tulis gue pengen banget kerja ngurusin sosial media di sebuah perusahaan telekomunikasi telekomunikasi berwarna biru, means Excel Axiata. Itu gue pengen sedetail itu. Lowongan itu lewat tuh secara nggak sengaja beberapa minggu kemudian. Ya udah gue, jadi kadang lu kalau udah jodoh lewat aja. Tapi kalau lu nggak jodoh, lu mau nyari-nyari, lu maksa, lu bayar. Itu aneh. Karena gue sempet nemuin lu ada orang mau kerja bayar, lu sempet dengar kayak gitu nggak mas? Nggak pernah sih gue. Ada mungkin di daerah nggak di Jakarta lah ya. Ada orang pengen banget kerja di sebuah perusahaan gitu, dia ngebayar demi
orang tuanya yang bayar nih demi pengen anaknya kerja di situ, kebanggaan. Lu buat gue ngapain gitu kan? Lu kan mau kerja buat dibayar ya, mau kenapa lu jadi ngebayar ya? Nah itulah sebenarnya ini yang kalau menurut gue ya, nah kayak seperti itu kan lu bayar. Lu kalau udah bayar, lu kan tahu lu bayar berapa. Kan lu harus mikir juga, oke, ini gimana gue bisa balikin lagi duit gue itu. Iya kan, itu loh maksud gue. Nah, kadang-kadang karena ada seperti itu kayak kemudian penyalahgunaan posisi apa segala macam itu sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena dia berpikir gue harus balikin lagi. Ini uang gue bayar tuh harus balik nih. Betul. Iya, akhirnya kan? Malah di dalamnya nyari-nyari gimana caranya gue bisa balikin lagi nih duit yang udah gue keluarin. Ya kalau lu udah memulai dengan kesalahan, hati-hati sih. Itu sih deep comment gue ya. Itu harus hati-hati sih teman-teman sekalian. Avatar sekarang berarti karyawan berapa, Mas? Kita. Jadi sebenarnya yang tetap itu gue nggak bayar cuma 2 orang. Tapi gue ada 4 orang talent manager kan. Gitu. Ya sebenarnya masuk part keluarganya Avatar itu 6 orang. So far kamu gue masih cukup kok kayak gitu loh. Masih compatible lah, masih aman. Lu kan juga tidak ujuk-ujuk kalau nambah talent berarti harus nambah talent manager kan. Karena kapasitas talent manager gue 1 orang megang 5-6 masih bisa, sangat bisa mereka gitu. Itu kan tadi kalau tadi semua kan kita diskusinya adalah kalau rekrutmen karyawan. Kalau rekrutmen talent yang lo lakukan biasanya apa pertama kali, Mas? Kalau gue itu kalau talentnya adalah pertama kali sebelum ketemu gue udah browsing dulu mereka itu siapa. Iya kan? Kita harus browsing dulu dia itu siapa, latar belakang kurang lebih kan kita bisa tahu ya. Atau biasanya gue juga tanya dengan teman-teman industri lah sedikit lah. Jadi kayak background checking lah kurang lebih seperti apa dan dia misalnya berpisah sama manajemen lama kenapa kayak gitu loh. Kemudian apa yang udah dia kerjakan. Nah, biasanya gue kesana. Jadi begitu gue ketemu sama mereka gue udah ready. Kecuali kalau anak yang baru sama sekali ya itu kan beda gitu. Berarti kalau itu kalau yang anak yang baru sama sekali itu kan berarti yang masih sama orang tuanya misalnya. Nah, itu kan based on feeling gue aja kayak gitu loh. Ini kira-kira akan cocok gak nih kerjasamanya gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan mereka yang kok udah bilang yang misalkan mereka udah di upcoming lah upcoming actor atau upcoming actress atau yang udah established itu kan kita nggak terlalu susah kan untuk cari backgroundnya, untuk kita pelajarin seperti itu. Nah jadi gua itu dulu sih dari sana terus ketemu kita ngobrol kan. Nah dari sana kan gua dari sana ini udah agak feeling gua tuh bermain nih. Karena bisa jadi gambling ya. Biasa aja kalau ngomongin krik ya udah selesai. Dan mereka pasti akan tahu kok gitu loh. Tapi ternyata kok kayaknya seru ya. Gua lanjutin lagi. Ngobrol sekali lagi. Gue pernah sama satu talent gue ngomong sampai 9 kali, walaupun akhirnya nggak kejadian. Gue punya kesabaran itu. Kalau penasaran ya berarti ya? Gue penasaran. Dan dia ngejar gue kasih ketemu sampai 9 kali. Kayaknya gue enggak deh, kayak gitu. Akhirnya setelah 9 kali, kayaknya gue modusin Kayaknya enggak. Kayak gitu. Ini lagi ada nggak buat 2025 ada yang udah mulai ngobrol? Udah ada nanti malah Januari udah ada kok. Dua nanti akan gue iniin Januari. Dua-duanya masih di umur yang satu umur 17 tahun, yang satu umur 22. 17 tuh Gen Z apa Alpha sih? Masih Gen Z ya? Gen Z atau Alpha? Kayaknya Gen Z awal ya? Gen Z akhir. Gen Z menuju Alpha kayak gitu kan ya. Gitu. Kalau ketika dia biasanya lo ada trial dong berarti ya? Ini nanti akan trial ini. Ini trial dulu dalam proses itu karena pertemuan akan lebih sering terjadi kan. Kita lihat cocok atau nggak cocok. Gue lebih senang kayak gitu. Jadi nggak usah langsung sign. Kalau gue trial dulu 3 sampai 6 bulan. Ketika trial itu berarti belum ada sign apa ya? Ada, gue sign tapi trial ya. Ada sign trial kayak gitu. Itu belum dirilis as a part of Avatar berarti? Gue dalam arti secara itu gue belum kayak gitu loh. Tapi kontak person udah harus masukin kan karena orang cariin. Tapi masih belum masukin itu, masih belum masuk website, belum official, resmi. Belum. Ya kayaknya gitu. Memang harus proses gitu, trial tuh tidak bisa hanya terjadi di karyawan, termasuk juga talent. Jangan sampai kita ambisius ngelihat kayaknya lu mungkin juga ada dong tahun depan kan? Ada, insya Allah ada. Kan, udah mulai ngobrol. Mungkin 1-2 bulan ke depan gue perlu ngobrol, mungkin gak harus sampai 9 kali, tapi perlu ketemu lebih banyak untuk meyakinkan sebelum dia akhirnya resmi bergabung. Gitu. Semoga ya. Ya teman-teman, itu tadi sekelibat kalau kalian lagi ada yang mungkin dari yang nonton ada yang ingin masuk mengirimkan CV ke H-Corp, siapa tahu nanti tahun depan giliran Avatar yang membuka lowongan pekerjaan. Sebelum kita tutup nih teman-teman sekalian, maksudnya gue juga pengen ngasih congratulations, selamat ke Imaginary ya kan. Di Festival Film Indonesia tahun ini 2024 itu Imaginary dapat nominasi cukup banyak loh.
Jadi Jatuh Cinta seperti di film-film dapat 11 nominasi kalau gue nggak salah. Iya. Kemudian Agak Lain dapat 2 nominasi ya. Jadi total 13 nominasi. Ya. Ya semoga ada yang dapat lah. Amin. Harusnya ada ya. Kalau tahun ini talent Avatar ada 2 orang masuk nominasi, di Asmara Abigail di film Sehidup Semati. Oh iya betul. Pendukung wanita terbaik. Dan kemudian Lukman Sardi di Kabut Berduri. Aktor pendukung pria terbaik ya. Iya. Oh, itu. Iya. Oh, ada lawan dari film Jatuh Cinta seperti film ada ya. Oke. Iya. Ya semoga lah salah satu di antara kita ada yang at least membawa piala, bawa pulang piala lah ya. Walaupun itu sekali lagi piala tuh bukan jadi segala-galanya, bukan jadi tujuan nominasi akhir. Buat gue udah menang. Nominasi udah pernah. Jadi kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat pun kita. Iya. Masa nggak dapet sih? Iya, tapi ya mudah-mudahan ya bawa pulang lah, kayak gitu. Namanya juga berharap boleh dong. Ini kan jadi kalau dapat, soalnya siapapun yang dapat akan jadi piala pertamanya Imaginary. Oh gitu ya? Imaginary belum pernah. FFV terakhir nominasi aja. Tahun lalu nggak ada. Oh iya betul. 2002 tahun lalu ada dong ya? Enggak, 2022 kan masuknya. 2022 yang ngeri-ngeri sedap gitu. Itu tuh nominasi gitu. Ya udah gitu teman-teman. Terima kasih. Semoga yang udah mengirimkan CV semoga ada yang berjodoh. Kita bertemu di pertemuan-pertemuan di bulan Desember atau Januari. Yang mau kirim CV tadi kan udah ada 7 tipsnya ya, teman-teman sekalian. Masih ada waktu sampai akhir bulan November. Terima kasih buat yang udah nonton episode 183. Terima kasih seluruh kru tugas. Kita ketemu lagi di episode 184. Terima kasih teman-teman.